Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Roshida Salsabila dari Fakultas Psikologi Universitas Ciputra. Judul penelitian proposal saya adalah hubungan personal development kompetitif terhadap kematangan karir mahasiswa tingkat akhir. Latar belakangnya adalah melihat tingginya jumlah pengangguran di Indonesia masih didominasi anak muda, yaitu usia 15-24 tahun, berdasarkan data dari Sensus Angkatan Kerja Nasional pada tahun 2019. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat pengangguran adalah pertama, kurangnya pengalaman kerja, kedua, standar soft skill dan hard skill yang masih di bawah rata-rata, ketiga, ketidaksesuaian keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja, keempat, kurangnya informasi dan relasi yang terkait dengan dunia kerja. Ada satu fenomena, yaitu Elsa Dewanti, seorang lulusan universitas ternama di Indonesia yang juga mengambil double degree di Universitas Belanda, mengakui sedang mengalami kesulitan mencari kerja. Ia menduga kesulitannya untuk lolos di berbagai lamaran pekerjaan akibat kurang aktifnya ia selama kuliah dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Keaktifan individu dalam berpartisipasi pada kegiatan kampus memang berkorelasi positif terhadap kesiapan individu dalam memasuki dunia kerja. Kesiapan kerja ini erat kaitannya dengan kematangan karir. Kematangan karir adalah kemampuan individu untuk menentukan dan memutuskan pilihan karir yang dibuatnya berdasarkan minat, kemampuan, pengetahuan, pengalaman, serta kepribadiannya. Beberapa faktor yang mempengaruhi kematangan karir pertama adalah self-efficacy, kedua daya tahan dalam berkomitmen dan menghadapi tantangan, ketiga keterampilan hidup, keempat faktor eksternal seperti status sosioekonomi, budaya, kondisi sosial politik, dukungan sosial, kualitas pendidikan. Kemudian ada beberapa penelitian terdahulu yang menemukan korelasi positif, menemukan beberapa variabel yang berkorelasi positif dengan kematangan karir, yaitu yang pertama adalah rasa percaya diri, kedua kepemilikan pengalaman kerja, ketiga kemampuan untuk mengenali diri sendiri, keempat adanya pandangan terhadap masa depan. Dampak buruk bila memiliki kematangan karir yang rendah adalah pertama, individu merasa cemas karena hal ini dipicu karena kurangnya pengalaman dan mereka tidak yakin dengan kompetensi yang mereka miliki, serta keraguan untuk masuk dalam tingkat persaingan yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah kecenderungan untuk pindah-pindah pekerjaan. Semisal mereka akhirnya mendapatkan pekerjaan, mereka merasa tidak puas dengan karir yang dipilih, sehingga kecenderungan untuk pindah pekerjaan akan sangat tinggi di sini. Selanjutnya, mahasiswa sangat perlu memiliki kematangan karir karena dengan rentang usia 18-22 tahun, menurut teori perkembangan telah masuk pada periode dewasa awal. Di periode ini individu memiliki tugas perkembangan, yaitu eksplorasi karir dan menyesuaikan diri dengan peran-peran baru. Pemilihan subjek mahasiswa, terlebih mahasiswa tingkat akhir, didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, setelah lulus mereka akan menghadapi dunia kerja. Kedua, lulusan sarjana masuk dalam salah satu posisi tertinggi tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2020. Dalam penelitian super pada tahun 1980, kesuksesan dalam karir erat kaitannya dengan usaha individu untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan di luar sekolah, seperti misalnya ekstrakurikuler, part-time, atau terlibat dalam suatu komunitas. Kegiatan part-time dapat membantu individu untuk mengembangkan dirinya dan memiliki gambaran terhadap pilihan pekerjaan yang sesuai saat berada di usia dewasa. Nah, usaha individu untuk terlibat dalam kegiatan yang membantunya untuk berkembang dan menguasai tugas erat kaitannya dengan personal development kompetitif. Ini adalah sikap kompetitif yang sehat pada individu dengan menekankan pada penguasaan tugas, penemuan diri, dan pengembangan pribadi dibanding fokus menjatuhkan atau mengalahkan pesaingnya dengan cara apapun. Sayangnya belum banyak penelitian yang mendiskusikan terkait hubungan personal development kompetitif terhadap kematangan karir. Penelitian terdahulu lebih berfokus pada hubungan personal development kompetitif terhadap kemampuan memaafkan, pola perilaku tipe A, gangguan makan, harga diri, penerimaan diri. Dari sini dapat dilihat masih kurang sekali penelitian yang menggunakan subjek mahasiswa akhir dengan kematangan karir sebagai variabel terikat. Rumusan masalahnya adalah apakah terdapat hubungan personal development kompetitif terhadap kematangan karir mahasiswa tingkat akhir. Kemudian untuk minornya, apakah terdapat hubungan personal development kompetitif terhadap 4 komponen dalam kematangan karir, yaitu concern, curiosity, confidence, dan consultation. Tujuan penelitian adalah yang mayor untuk mengetahui hubungan personal development kompetitif terhadap kematangan karir mahasiswa tingkat akhir. Kemudian untuk minornya, untuk mengetahui hubungan personal development kompetitif terhadap 4 komponen dalam kematangan karir, yaitu concern, curiosity, confidence, dan consultation. Manfaat teoritisnya adalah pertama,
hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang ilmu pengetahuan baru pada ilmu psikologi khususnya yang terkait dengan bidang karir. Kemudian untuk manfaat praktisnya, bagi mahasiswa, penelitian ini dapat mempersiapkan bagi mahasiswa untuk membantu dalam meningkatkan kematangan karir di masa akhir kuliah. Kemudian bagi universitas, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk menciptakan iklim kompetisi yang sehat antar mahasiswa melalui personal development kompetitif. Kemudian bagi konselor karir, dapat mendapatkan pengetahuan terkait cara meningkatkan kematangan karir, khususnya terkait personal development kompetitif. Sekian, terima kasih dari saya.